Halo semuanya, kembali lagi di Scary Stories. Kerasukan roh jahat akhir-akhir ini melanda sebuah wilayah di Argentina. Seseorang pria yang kerasukan menjadi bengkak dan membusuk, namun tetap hidup untuk melahirkan iblis jahat dari tubuhnya. Sepasang kakak beradik berupaya keras menghindari keluarganya tertular dari roh jahat yang mengancam itu. Hingga akhirnya satu persatu keluarganya menjadi korban. Nah, berhasilkah mereka menghentikan kelahiran iblis tersebut? Langsung kita bahas di alur cerita When Evil Lurks 2023 selengkapnya. Pagi itu, kakak beradik Pedro dan adiknya Jimmy mendengar suara tembakan revolver dari arah hutan. Yakin itu bukan pemburu, mereka segera mencari tahu. Ketika hari mulai terang, mereka menuju ke hutan dengan kedua anjing mereka. Di sana, mereka menemukan separuh tubuh pria yang termutilasi. Mereka juga menemukan barang-barang milik mayat itu, salah satunya buku peta perjalanannya. Pedro melihat kalau mayat pria ini berencana melewati bukit di belakang hutan, dan itu adalah rumah Maria yang mereka kenal. Ternyata di buku itu juga ada salinan kartu identitas Maria. Mereka pun segera ke rumah Maria untuk mencari tahu. Setelah sampai, mereka langsung tanya ke Maria tentang suara tembakan tadi pagi dan mayat pria di hutan yang membawa identitas Maria. Maria bilang dia memang menunggu pria itu untuk membunuh anak sulungnya. Mereka berdua bingung apa maksud Maria. Mereka segera masuk dan melihat anak sulung Maria yang bernama Uriel. Ternyata kondisinya sangat mengerikan. Anak bungsu Maria bernama Santiago bilang kakaknya sudah lama dirasuki dan membusuk. Mereka merahasiakan dari tetangga karena takut diusir. Mereka sudah melapor ke wali kota setahun yang lalu. Namun baru sekarang ditanggapi dengan mereka mengirim pembersih untuk membunuh Uriel yang kerasukan. Namun pembersih itulah yang mati di hutan tadi pagi. Kesal melihat respon lambat dari polisi, Pedro dan Jimmy segera ke kantor. Setelah sampai, Pedro marah-marah, namun inspektur hanya bilang, zaman sekarang banyak kasus kerasukan bohongan. Pedro yang ngamuk bilang kalau Uriel sudah sekarat dan membengkak. Karena Pedro mengamuk, inspektur itu pun menghubungi dinas kesehatan. Polisi satu lagi menduga yang membunuh pembersih adalah Ruiz, pemilik tanah sekitar. Dua bersaudara ini pun mendatangi Ruiz dan menceritakan tentang pria yang mati di hutan. Kepolisian bilang mereka akan mendatangkan pembersih lagi, namun tidak diketahui kapan datangnya. Menurut Pedro, tidak ada waktu untuk menunggu lagi. Namun Ruiz berpendapat kalau pemerintah menginginkan tanahnya, makanya mereka tak peduli dengan apa yang terjadi di tanah ini. Malamnya, saat makan bersama istrinya Jimena yang sedang hamil, Ruiz bilang ia tak mau terjadi apa-apa dengan tanah ini. Dia segera menuju ke rumah Maria dengan membawa senapan. Dia segera masuk dan menuju ke kamar Uriel. Saat menodongkan senapan, Maria meminta agar Ruiz tak membunuh anaknya dengan cara seperti itu. Karena jika sembarangan membunuh Uriel yang dirasuki, maka pembunuhnya juga bisa mati. Karena roh jahat akan masuk ke tubuh si pembunuh. Hanya pembersih yang dapat membunuh orang yang kerasukan. Uriel yang kerasukan menyuruh Ruiz membunuhnya agar dia masuk ke rahim istri Ruiz, hidup dan dibesarkan mereka. Mendengar ancaman itu, Ruiz membatalkan niatnya. Besoknya Ruiz datang lagi ke rumah Maria. Di sana, selain istrinya Jimena, Pedro dan Jimmy juga menunggunya. Ruiz mengajak kakak beradik itu untuk membuang Uriel dari wilayah mereka. Mereka bertiga pun masuk ke kamar dan mengangkatnya. Namun Uriel terlalu berat dan penuh dengan kotoran. Mereka pun terpaksa menyeretnya dengan kain, lalu menaikkannya ke mobil. Mereka bertiga segera melaju jauh dari wilayah itu. Setelah sejauh 300 km, mereka berencana membuangnya 100 km lagi. Saat itu, Ruiz tidak fokus. Setelah berjalan agak jauh, mereka pun berhenti di dekat aliran parit kecil. Saat Ruiz memeriksa, Uriel sudah tidak ada. Pedro berpikir Uriel jatuh saat mereka hampir menabrak anak tadi. Ruiz bilang itu udah bukan masalah lagi, karena sudah jauh juga. Dia mengajak mereka untuk pulang. Setelah sampai, Ruiz mengantarkan dua bersaudara itu ke rumahnya. Setelah Ruiz sampai di rumah petang hari, Jimena yang di peternakan berteriak memanggil Ruiz. Ruiz yang datang diperlihatkan Jimena kalau salah satu kambing mereka terlihat aneh seperti ketularan roh jahat. Melihat itu, Ruiz yang kalap mengambil senapannya.
Saat menodongkan senapan ke arah kambing yang kerasukan, Jimena segera ke belakang mengambil kampak. Sambil menangis, dia melarang suaminya membunuh kambing itu karena dia sedang hamil dan tak mau terkena kutukan setan. Namun Ruiz tak peduli lagi. Kambing itu pun menantang dengan mengarahkan kepalanya ke arah senapan. Malamnya Santiago datang ke rumah dua bersaudara dan mengabarkan kalau Ruiz dan istrinya sudah mati. Ibu Santiago juga menghilang. Ini semua karena mereka membuang Uriel. Santiago meminta izin untuk menginap di rumah mereka. Namun karena takut Santi sudah tertular, mereka meminta Santi tinggal di peternakan mereka. Mereka juga menyita pistol yang dibawa Santi. Mereka menyuruh Santi besok pergi setelah matahari terbit. Sebelum Santi ke kandang, dia meminta mereka jangan menyalakan lampu karena bayangan akan memanggil roh jahat. Setelah Santi pergi, Jimmy curiga kalau Santi berbohong tentang ibunya yang hilang. Saat di rumah, mereka berkompromi, berniat untuk meninggalkan tanah ini besok pagi. Dan paginya, mereka pun pergi dari wilayah itu. Tapi sebelumnya, Pedro berniat menjemput anak-anaknya dulu. Setelah sampai di rumah lama Pedro turun dan Jimmy menuju ke rumah ibunya. Saat Pedro menggedor pintu, suami kedua istrinya yang bernama Leonardo yang membuka. Pedro segera memaksa masuk dan meminta Leonardo membangunkan mantan istri dan anak-anaknya. Dia juga meminta baju ganti kepada Leonardo. Leonardo terlihat kesal dengan Pedro. Namun Pedro bilang mereka tak punya banyak waktu. Anjing mereka Roger menciumi pakaian Pedro. Saat itu Sabrina mantan istrinya turun. Dia marah karena berpikir Pedro sedang mabuk. Pedro menjelaskan ada musibah yang akan terjadi di wilayah ini. Setelah diberi pakaian baru, Pedro segera membakar bajunya. Kemudian dia mengajak mereka masuk untuk bicara. Setelah masuk, Pedro menjelaskan ada orang yang dirasuki dan menjadi makhluk busuk di kota ini. Seseorang bernama Uriel telah tertular, dan dia sedang berkeliaran bebas. Leonardo dan Sabrina masih tidak percaya dengan Pedro. Saat itu Santino, anak kedua Pedro, sedang bermain dengan Roger anjingnya. Adik perempuannya Vicky juga datang bermain. Pedro menyuruh Santino membangunkan kakaknya. Karena Sabrina dan suaminya tak mau dengar, Pedro berencana akan membawa anak-anaknya. Sabrina tak mengizinkan Pedro membawa anak-anak itu. Di saat mereka bertiga sedang ribut, mereka tidak sadar apa yang terjadi di belakang mereka. Santino berteriak ke orang tuanya dan bilang ke Leonardo, Roger menggigit Vicky. Ternyata Roger tertular setelah mencium baju Pedro sebelumnya. Mereka pun mengejar Roger yang membawa Vicky. Setelah itu, Pedro meninggalkan Leonardo dan kembali untuk menenangkan istrinya. Dia pun masuk untuk menenangkan Santino. Pedro pun naik untuk membangunkan anak sulungnya. Ini Jair, anak sulung Pedro yang mengalami autis. Pedro pun segera menggendong Jair untuk turun. Saat itu, Leonardo kembali karena tak menemukan Vicky. Leonardo menyiapkan senjata untuk membunuh anjing itu. Namun Pedro bilang mereka tak bisa menggunakan senjata saat ini. Leo tak bisa tenang karena Vicky adalah anaknya dengan Sabrina. Leo tetap pergi membawa senjata dengan mobilnya. Pedro pun mengejarnya. Setelah mendengar suara tembakan, Pedro melihat Roger telah ditembak Leonardo. Setelah tahu situasi tidak akan aman, Pedro kembali dan melihat Vicky dalam kondisi baik bersama Sabrina. Santino memeluk Pedro dan bilang Vicky baik-baik saja. Sabrina menyuruh orang sekitar bilang ke Leo kalau Vicky sudah kembali. Pedro segera masuk mencari kunci mobil. Jair anaknya mengangkat tangan Pedro ke arah kunci. Di luar, Vicky berbisik ke ibunya kalau ayahnya Leo akan membunuh ibu dengan mobil. Sabrina bingung dengan perkataan anaknya. Pedro sendiri membawa Santino dan Jair dan segera mengeluarkan mobil untuk pergi. Sebelum kedua anaknya melihat kejadian itu, Pedro segera pergi dari rumah mereka. Di dalam mobil, Leo yang sudah tertular terlihat terluka. Vicky yang juga tertular terlihat kegirangan melihat ibunya tewas. Pedro menuju ke rumah ibunya. Jimmy dan ibunya telah siap menunggu. Pedro pun memberitahu Jimmy tentang apa yang terjadi di rumah Sabrina. Di dalam perjalanan, mereka pun memberitahu ibunya tentang makhluk busuk yang menulari warga. Namun Pedro tidak memberitahu ibunya tentang yang terjadi terhadap Sabrina. Santino yang mendengar percakapan mereka bertanya ke neneknya apa yang dimaksud kerasukan.
Neneknya bilang, kerasukan adalah sesuatu yang jahat masuk ke tubuh seseorang untuk menguasainya. Namun jika seseorang sudah kerasukan, orang sekitar harus melakukan 7 aturan agar terhindar dari penularan. Di antaranya, jangan menyalakan lampu, jauhi binatang, jangan mengambil barang yang berkaitan dengan orang-orang yang tertular, jangan sakiti orang yang tertular, jangan menyebut nama roh jahat itu, jangan menembak mereka dengan senjata, dan yang ketujuh, jangan pernah takut mati. Saat itu, Sabrina menelpon Ibu Pedro. Sebelum mereka mengangkat, Pedro segera mengambil HP itu dan keluar. Setelah menjauh, Pedro mengangkatnya. Sabrina meminta agar anak-anaknya dikembalikan. Sabrina menghina Pedro sehingga dia berselingkuh dengan Leo dulu. Sabrina berjanji akan datang mengambil anak-anaknya. Pedro bilang, "Kau bukan Sabrina. Sabrina sudah mati." Jimmy datang menenangkan Pedro. Pedro terlihat menangis dengan keadaan ini. Jimmy bilang dia mengenal seorang mantan pembersih di kota yang mungkin bisa membantu mereka. Singkat cerita, mereka pun sampai di rumah mantan pembersih yang dikenal Jimmy. Wanita ini bernama Mirta. Dia mengizinkan mereka tinggal di rumahnya. Pedro bilang ke Jimmy kalau mereka tak bisa lama-lama di sini. Jimmy pun masuk ke dalam dan bicara dengan Mirta. Jimmy membahas tentang Mirta yang terbiasa dengan hal-hal berbau kerasukan. Tujuan mereka kemari karena di wilayah mereka sebelumnya terjadi musibah kerasukan yang menulari orang-orang sekitar. Hingga malam, Jer tidak mau keluar dari mobil. Neneknya terpaksa menemani Jer di dalam mobil. Jimmy cerita kalau di saat muda dulu, dia sempat dekat dengan Mirta. Pedro bilang dia akan menjaga Jer dan membiarkan ibunya menidurkan Santino di kamar tamu. Di dalam mobil, Pedro menyuruh Jer tidur. Pedro pun sambil tidur di mobil itu. Jimmy sendiri tidur di ruang tamu. Mirta tidur di kamarnya. Santino tidur dengan neneknya di kamar tamu. Mirta terbangun melihat bayangan yang lewat. Si nenek terbangun karena melihat sesosok perempuan mirip Sabrina sedang menggendong Santino. Si nenek senang Sabrina datang. Namun Sabrina bilang dia akan membawa anaknya jauh dari siapapun. Si nenek mulai merasa aneh dan melapor ke Jimmy. Jimmy ke mobil membangunkan Pedro. Mereka segera masuk ke rumah menemui ibunya. Si ibu bilang dia merasa seperti melihat Sabrina di atas menggendong Santino. Pedro segera naik dan masuk ke kamar. Dia melihat Sabrina dengan wajah penuh luka menggendong Santino. Sabrina bilang sambil memanjat jendela, dia akan membawa anaknya. No! No! Nico! Pedro segera turun dan keluar mencari mereka. Namun mereka sudah tidak ada. Dia berlari ke arah mobil yang terlihat berlumuran darah. Dia meminta Jer membuka pintu. Karena Jer tak merespon, Pedro memecahkan kaca mobil. Untungnya Jer baik-baik saja. Namun mereka tidak tahu darah siapa yang ada di mobil. Pedro terus mencari Santino. Mirta bilang setan itu telah menulari Jer. Dia meminta Jimmy melihat tangan dan kaki Jer. Namun karena Jer autis, setan itu tak bisa menguasai pikiran Jer. Mirta mengajak Jimmy masuk ke dalam. Dia menjelaskan, roh jahat tak akan menulari pikiran manusia yang tidak takut. Seperti orang autis yang tidak memikirkan itu, maka setan tak bisa menguasai pikirannya. Begitu juga mereka harus berani. Seperti peraturan ke-7, mereka tak boleh takut mati. Dia juga meminta Pedro untuk tidak takut ketika anaknya dibawa. Karena semakin Pedro takut kehilangan, setan akan semakin kuat menguasai. Mereka yang kuat bisa membunuhnya. Saat ini makhluk itu hanya membebaskan esensinya. Ini masih tahap proses kelahiran makhluk itu. Dia akan segera lahir dalam tubuh fisik manusia. Jadi sebelum itu terjadi, mereka harus membunuhnya. Jimmy dan Pedro ingat lokasi jatuhnya Uriel. Sebelum masuk ke mobil, Mirta melihat kalau kota telah memadamkan listrik. Sepertinya sesuatu yang buruk telah terjadi. Pedro bersama Mirta menuju lokasi jatuhnya Uriel. Sedangkan Jimmy membawa mobil sendiri mencari Santino. Dalam perjalanan, Mirta cerita ke Pedro tentang pengalamannya melawan orang yang kerasukan 12 tahun yang lalu. Dan selama 12 tahun ini, dia telah diajarkan biarawan cara membunuh roh jahat sebelum lahir. Dan akhir-akhir ini penyerangan semakin meningkat. Hingga saat ini, suaminya pun tak pernah pulang dari tugas pembersihan. Di sisi lain, Jimmy menemukan Sabrina. Dia berjalan menggendong Santino yang telah menjadi mayat. Jimmy berusaha kuat dan menghentikan mobilnya. Saat Sabrina berjalan, Jimmy pun bersiap. Di sisi lain, Pedro dan Mirta sampai dekat sekolah anak-anak. Mirta bilang roh jahat suka anak-anak. Uriel kemungkinan besar berada di sana. Kembali ke Jimmy. Dia terlihat terluka parah.
Sabrina yang ditabrak terlihat masih hidup saja, walau otaknya sudah berceceran. Di rumah Mirta, terlihat Jer yang keluar dari mobil dan masuk ke dalam. Dia berbicara ke neneknya kalau dia lapar dan kedinginan. Dia minta dibuatkan teh. Si nenek terkejut, karena untuk pertama kalinya dia melihat Jer bicara. Dia pun sadar Jer telah dikuasai. Pedro dan Mirta sampai di sekolah. Tanpa menyalakan senter, mereka segera mengecek sekitar. Di dalam terlihat anak-anak masih duduk di bangku sekolah dan terdiam. Mereka semua jelas telah tertular. Pedro dan Mirta segera masuk ke dalam. Mirta bertanya ke seorang siswi, di mana manusia busuk itu. Anak itu menggeleng seakan tidak tahu. Siswi yang lain menyuruh mereka diam. Mirta yang merasa bau busuk dari nafas anak itu segera keluar. Mirta bilang kondisi saat ini sudah sangat parah. Para murid itu melindungi lokasi manusia busuk itu. Saat itu, anak yang hampir mereka tabrak sebelumnya juga datang. Pedro bertanya-tanya kepadanya tentang manusia busuk yang jatuh. Namun dia tak menjawab dan segera masuk. Pedro bilang ke Mirta, dia ingin memaksa anak itu bicara. Namun Mirta melarang. Tak berapa lama anak itu keluar dan bertanya apakah kalian mencari Uriel. Dia bilang Uriel di rumah guru Cortez di dekat bundaran lalu lintas. Dia menolak untuk ikut dan masuk ke dalam. Pedro segera masuk ke mobil. Namun Mirta bilang ini bisa jadi jebakan. Saat itu siswi yang di dalam tadi bilang dan mengatakan anak laki-laki tadi berbohong. Siswi ini mengaku Uriel ada di rumahnya karena ayahnya ingin menyembuhkan Uriel. Kesal merasa dipermainkan, Pedro memukuli anak itu. Mirta bilang manusia busuk itu ada di sini. Namun mereka menutup-nutupinya. Mereka pun segera masuk dan menuju ke ruang pertemuan. Di sana terlihat ada panggung besar yang lantainya seperti bekas dibuka. Pedro mencukil salah satu kayu dan melihat ada mayat seorang guru. Kemungkinan pelakunya anak-anak yang tertular ini. Mirta meminta Pedro mengambil barang-barang pembersihnya di mobil. Pedro pun segera keluar menuju ke mobil. Di dalam, siswi tadi teriak dan bilang mereka telah menutup mayat dengan kapur agar baunya tak tercium. Dia meminta mereka untuk segera pergi. Saat Pedro datang, Mirta segera mengeluarkan alat-alatnya. Sedangkan Pedro membuka kayu-kayu di peti itu. Pedro pun mengeluarkan mayat-mayat guru dan orang tua murid dalam lantai panggung itu. Dan pada akhirnya, Pedro menemukan Uriel yang masih hidup saja di dalam. Uriel menyuruh Pedro membunuhnya. Mirta bilang satu-satunya cara membunuhnya adalah dengan alat pembersihnya. Pedro pun berusaha mengeluarkan Uriel. Siswi itu bilang ada kapak di kantor kepala sekolah. Mirta meminta Pedro tak mendengarkan anak itu. Namun Pedro yang kesusahan mengangkatnya, tak ada pilihan dan mencoba masuk ke kantor kepala sekolah. Ternyata benar tidak ada kampak di sana. Dia pun dikunci di ruangan itu. Pedro melihat anak-anak itu telah memukul Mirta dan menyeretnya. Saat Pedro keluar, mereka sudah membawa mayat Mirta. Saat itu, Uriel yang mengeluarkan kepalanya memanggil Pedro. Itu merupakan kesempatan Pedro untuk membunuhnya. Ternyata Pedro terlambat. Iblis dalam tubuh Uriel telah lahir dengan berlumuran darah. Anak-anak lain membuka pintu yang terlihat sudah pagi. Anak iblis berlumuran darah tadi mengoleskan darah di kening Pedro. Dia dan anak-anak lain segera keluar menuju sinar matahari pagi. Pedro telah kalah. Dia pun kembali ke rumah Mirta. Jimmy menyambutnya dan memeluk kakaknya yang berhasil selamat itu. Pedro juga melihat Jer anak satu-satunya yang selamat. Mereka pun akhirnya kembali ke tempat tinggal mereka sebelumnya. Jimmy melihat pistol yang disita dari Santiago hilang dengan satu peluru. Saat mandi, Pedro melihat cap jari anak yang berdarah sebelumnya tak bisa hilang. Jimmy sendiri menuju ke peternakan dan melihat Santiago masih tidur di situ dengan memegang pistolnya. Santiago akhirnya cerita kalau dialah yang membunuh pembersih yang ingin menangani Uriel sebelumnya. Dan dia juga memakan tubuh pembersih itu. Jimmy lalu tanya bagaimana dengan Maria, ibu Santiago. Dia bilang itu juga yang terjadi pada ibu Jimmy. Di dalam rumah, Pedro melihat Jer tersedak saat memakan es krim. Pedro mengambil sendoknya dan melihat sesuatu di dalam mulutnya. Saat Pedro menarik, itu ternyata rambut ibu Pedro. Jadi guys, Santiago dari awal telah tertular dan memakan ibunya sendiri yaitu Maria. Begitu juga dengan Jer yang telah memakan neneknya sendiri. Jimmy datang melihat Pedro yang berjalan lemas karena tugas mereka tak akan pernah selesai.
Nah guys, itu tadi alur cerita When Evil Lurks 2023 selengkapnya. Sebuah film Argentina yang mendapat ulasan positif karena ceritanya dinilai memberikan sentuhan horor yang berbeda. Bagaimana menurut kamu sendiri tentang film ini? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Berikutnya masih banyak film horor yang akan kita bahas. Jadi jangan lupa subscribe-nya. Oke, terakhir saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.